Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim, Kendari bergerak, BKMT maju jaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultan TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki 17 Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini karena 17 Ramadan kita membahas topik tentang Fadilah Lailatul Qadar. Bersama narasumber kita, orang tua kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muslim SH MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan membahas topik ini bersama-sama pengurus BKMT Kota Kendari yang sempat hadir, pengurus BKMT dan anggota dari Majelis Talim Kendari dan Kendari Barat. Makasih banyak ibu-ibu atas kehadirannya membahas topik ini. Cantik-cantik biru dari Kendari Barat, Kendari warna merah, lango-lango. Lango-lango sama ya? Pink. Kalau orang Kendari lango-lango. Baik pemirsa, kita langsung mendengarkan topik kita dan ibu-ibu siap catatannya tentang Fadilah Lailatul Qadar. Dengan hormat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada syiar Ramadan, khususnya majelis taklim dari Kendari Barat dan Kendari, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dapat keberkahan bulan suci Ramadan. Hari ini kita berpuasa yang ke 17 hari. Sekarang 17 hari, grafiknya berarti sudah begini. Tapi saya tanya, ibu semakin semangat atau semakin lesu? Semakin semangat. Kenapa? Karena inti yang kita akan rebut ini adalah di akhir Ramadan. Apa di akhir Ramadan? Turun Lailatul. Di akhir Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Biar tidak masuk surga tapi jangan masuk neraka. Tetapi kan tidak ada, hanya dua. Kalau tidak di neraka, di surga. Nah makanya uyur Ramadan, itkum minan nar. Mudah-mudahan kita semua bebas dari api neraka. Nah sekarang judul kita adalah Fadilah Lailatul Qadar. Fadilah itu apa? Artinya keutamaan, kelebihan, kemanfaatan, dan seterusnya yang ada dalam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu adalah tamu yang patut kita agungkan dan patut kita sambut. Bahkan kalau kita berdekatan dipeluk itu Lailatul Qadar. Kenapa? Kita rindukan. Sama dengan ada keluarga kita, saudara kita yang lama merantau baru datang, pasti kita perlu. Kenapa? Untuk melepaskan rasa rindu. Sekarang kenapa Lailatul Qadar dirindukan? Itu karena dia membawa fadilah yang banyak. Salah satunya digambarkan dalam Al-Quran bahwa ternyata satu malam itu sama dengan al-bisham, 1000 bulan. Makanya tidak bangga kita, cuma satu. Seandainya kita dapat, pastikan bahwa itu saya sudah dapat, itu sudah kalah dengan perjalanan usia kita nanti. Itu keutamaan. Nah, sekarang kita mencari apa yang kita harus lakukan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Harus ada ikhtiar, harus ada upaya. Contoh, kalau Pak Jokowi presiden mau datang di Kendari, di Sulawesi Tenggara, semua orang biar di sana di Mona, dia tahu mau tampak presiden di Kendari. Pertanyaannya, apakah semua orang Sulawesi Tenggara bisa melihat? Apakah semua orang Sulawesi Tenggara itu bisa berjabat tangan dengan presiden? Tidak. Sama dengan Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma, dan seterusnya kita yakin bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di bulan Ramadan. Tetapi ternyata tidak semua orang yang tahu akan turunnya Lailatul Qadar itu bisa bersentuhan, bisa mendapatkan keberkahan dan seterusnya. Makanya itulah ada ikhtiar yang kita lakukan. Apa yang dia lakukan? Perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, bahkan kalau perlu kita i'tikaf. Itulah yang dilakukan untuk nanti Ramadan. Nah, sekarang ada kalkulasi, ada hitungan-hitungan. Coba saya mengajak kepada ibu hitung-hitung. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Nah, kita buka rumusnya untuk memotivasi kita berdua. Ada yang mengatakan kalau puasa itu dimulai hari Senin, ya, maka ternyata Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-21 Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu diawali dengan hari Selasa, berarti Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-27. Kalau dia awal Ramadan itu hari Rabu, dia akan turun pada malam yang ke-29. Kalau dia mulai dari hari Kamis, dia akan jatuh pada tanggal 25. Nah, kemudian kalau dia akan turun pada tanggal 20 kembali, dan pada hari Sabtu akan 23, dan pada hari Ahad kembali 29. Jadi 2 kali 27 udah kayak 29. Nah itu rumus dan teori. Tetapi kalau mau aman, kira-kira ibu-ibu kalau mau aman bagaimana? Satu, terus ikut terus beribadah. Kalau lelah ada lagi ikhtiar. Apa itu? Jaga pada malam-malam akhir, malam ganjil. Karena itulah perintah Rasulullah, tahharu lailatul qadri bil witri min ashril awahir Ramadan. Cari malam-malam Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Jaga. Jadi dua solusinya. Jaga malam akhir seperti perintah Rasul, tetapi kalau mau yakin pasti ikuti ganjil genap. Kenapa? Wal fajri walayalin asyri, demi fajar dan hari-hari yang genap maupun ganjil. Ternyata yang ditunjuk dalam Al-Quran ini ada tiga persepuluhan. Yang mana? 1 sampai 10 Muharram. Kenapa? 10 Muharram adalah hari Asyura. Kemudian 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa? 8, 9, 10 arah hari Tarwiyah, arah hari Nahar, ada hari Arafah. Yang 3 persepuluhan. Nah, persepuluhan yang ketiga adalah 21 sampai dengan 30 Ramadan. Wal fajri walayalin asyri. Nah, sekarang kita melihat kondisi kenyataan. Dan mudah-mudahan Majelis Taklim Kendari dan Kendari Barat menjadi pionir, menjadi pelopor. Ajak teman-teman kita sekarang ke mall. Nanti kalau sudah akhir Ramadan seluruh ke masjid. Ini kan terbalik di kita ini. Di zaman Rasul yang dicek itu bukan sudah berapa minggu, bukan sudah berapa kali tamat Al-Quran, sudah mau akhir Ramadan. Nah, sekarang orang sekarang ini iktikafnya itu kalau sudah akhir Ramadan itu di toko. Masjid sudah kosong. Padahal itu keliru. Di akhir Ramadan mestinya masjid yang kita ramaikan untuk mengantar keberangkatan bulan Ramadan. Semoga dia meninggalkan kesan dan kenangan yang tidak pernah terlupakan. Saya sudah tanya, kenapa sih di mall itu ramai kalau akhir Ramadan? Itu strateginya para saudagar, diskon 10%, diskon 5%. Saya bilang kecil sekali itu pun harganya sudah dikasih ini baru didiskon. Tapi siapa yang mau kalahkan diskonnya akhir Ramadan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa tidak buru itu? Itulah sekarang yang kita tahu. Mencari Lailatul Qadar itu jangan ada mengacari dengan bentuk bendawi, bukan. Sebelum Ramadan itu jarang sekali kita sholat qabliyah subuh.
Jarang bangun salat subuh tepat sesudah Ramadan, ternyata sudah rutin, tetap tepat waktu Lailatul Qadar. Ya susah ini karena orang katakan Lailatul Qadar. Apakah ada Pak Intan? Apakah bukan? Termasuk yang ada dalam perubahan sikap dan perilaku kita itu adalah satu perubahan besar dari yang tidak baik, itu namanya hijrah. Dan itulah makna dan fadilah Lailatul Qadar yang paling besar. Memang kadang kita keliru. Coba ada yang mau berangkat ke Jakarta, tiket jam 10, jam 8 sudah menuju bandara. Tanya kenapa cepat sekali? Daripada hangus tiket itu 2 juta. Oh gitu, iya. Tapi kenapa kamu tidak bangun waktu azan orang? Padahal itu yang hangus itu nanti 1000 bulan, atau itu yang hangus itu dunia dan isinya. Kenapa? Kata Rasul, raka'ataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa bukan itu yang diburu? Tidak menyesal kalau terlambat bangun subuh, tidak salat qabliyah subuh, padahal terlalu menyesal kalau ditinggalkan tiket cuma 2 juta. Ini karena kepikiran kita buntu. Nah, mudah-mudahan dengan nuansa Ramadan kita berniat, punya hajat untuk menanti datangnya Lailatul Qadar. Dan apa yang kita akan ucapkan pertama, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Kenapa? Lailatul Qadar tidak akan bersentuhan dengan orang yang masih punya noda dan dosa. Nah, kenapa Lailatul Qadar diturunkan? Kita kan katakan, mestinya juga itu dulu diturunkan itu Lailatul Qadar pada awal-awal karena masih kita kuat. Kenapa diturunkan? Pada akhir kita sudah loyo. Tapi karena ini ada kaitannya, nanti itu orang bisa dikatakan pantas mendapatkan Lailatul Qadar karena dia sudah mengasah jiwa, mengasah dirinya dari bulan suci Ramadan, beribadah, bertaubat, sehingga dia sudah memperoleh kesucian. Dan kesucian itulah yang mengundang katanya Lailatul Qadar. Jadi yang ini mestinya di awal karena kita masih belum ditahu. Karena Ramadan ini kan datang membakar dosa. Nah kalau sudah pertengahan atau sudah akhir Ramadan, masa dosa kita tidak diampuni dengan kekuatan kita untuk beribadah. Cuman saya titip, kalau masuk Ramadan, masuk bulan Ramadan, berdoalah supaya diberikan kekuatan sampai dengan akhir Ramadan. Jangan hanya awalnya, pertengahannya selesai, sudah kita sudah keterpuruan. Padahal itu apa yang bang? Pasti hanya karena semangat kuat kita. Sedangkan 11 bulan ini kita berikhtiar itu kuat bekerja dan seterusnya. Kenapa Ramadan itu tidak kita pusatkan untuk 1 bulan memenuhi bulan suci Ramadan? Nah karena itu sekali lagi, tapi Lailatul Qadar wa ma adraka mal Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sudah ada rumusnya, jaga malam-malam ganjil. Bahkan ini ada yang menghitung, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada 27 Ramadan. Kenapa? Dalam surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, saya sekalian ibu supaya tertarik membuka nanti surah Anzalna. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Berapa kali disebut tuh? Nah, saya baca lagi. Coba hitung. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Berapa kali? 3 kali. Ibu nanti kalau pulang periksa itu tulisannya Lailatul Qadar. Nanti ibu kalau salah hitung atau kalau benar hitungannya pasti akan mendapatkan 9 huruf. 9 Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar 9 kali 3 berapa? 27. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu malam ke-27. Karena kenapa? 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata 1 kali itu hurufnya 9. 9 kali 3 27. Nah kemudian teori kedua, di akhir ayat itu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah ternyata hiya yang ditunjuk itu Lailatul Qadar. Diurut alif bata sajim, ternyata urutan yang ke-27. Nah, tapi saya berikan lagi penekanan. Jangan nanti, nanti bisa tanggal 27 saya. Nah, kedua, apa celakanya? Meleset, ibu tidak dapat. Bapak ibu juga datang turun betul, tapi ibu tidak kena. Bagaimana? Tidak ada yang mengundang.
Tidak ada pancingannya. Masa satu Ramadan dia tunggu saja ke 20 nanti bulan 27 baru datang. Nah, makanya cari yang paling aman. Lailatul Qadar kita akan jadikan sebagai landasan untuk menguatkan ibadah kita. Lalu seluruh amalan kita yang ada dalam bulan Ramadan itu sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir Ramadan malam ke-27, malam ke-17 Lailatul Qadar itu juga karena disebabkan turunnya Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran? Baca, hayati, amalkan. Itu 3. Karena kenapa? Al-Quran pada saat kita baca jaminan pahala dari Allah, dari Rasul. Kata Rasul, man qara'a harfan min Qur'an fal hasanatuhu. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, itu berarti satu kebajikan. Wal hasanatuhu asyru amsalihah. Dan satu kebaikan itu dikali lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah coba, satu huruf saja sudah lipat gandakan. Nah, dikatakan oleh Rasul, alif lam mim, berapa huruf? 3. Tapi kata Rasul, tidak kalau mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif tetap dihitung 1, lamnya juga dihitung 1, mimnya dihitung 1. Berarti satu kali mengucapkan alif lam mim sudah 30. Yasin 20, Taha 20. Oh, tapi jangan simpulkan. Oh, kalau begitu sudah 3 bisa hafal. Alif lam mim Yasin Taha. Alif lam mim. Kenapa ini ibu-ibu di pasar semua alif lam mim Yasin Taha? Iya, karena Muslim mengatakan itu satu huruf seperti 30. Jadi ada itu bukan seperti itu hitungannya. Makanya bacalah Al-Quran. Jadi itulah amalan-amalan yang kita harus tingkatkan pada saat mencapai bulan akhir Ramadan atau malam ganjil di akhir Ramadan. Yang kedua, yang terakhir saya sampaikan kepada ibu, coba berdoalah di bulan Ramadan ini akan kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan perubahan yang paling besar. Apa perubahan yang saya harapkan? Mudah-mudahan kita peduli dengan suara azan. Peduli dengan suara azan. Bagaimana pedulinya? Kalaupun kita dalam keadaan sibuk, kemudian dikumandangkan azan, berhentilah sejenak mengikuti suara azan. Tetapi yang paling tepat itu adalah untuk datang menghadiri panggilan azan. Kenapa? Kalau berbicara Indonesia dengan Arab Saudi, ternyata kita lebih unggul segala-galanya. Kenapa? Luasnya Indonesia itu bukan lipat luasnya Arab Saudi. Tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada di Arab Saudi. Minyak-minyak yang ada di Indonesia lebih banyak dari Arab Saudi. Kenapa? Coba, Arab Saudi minyaknya cuma minyak apa? Minyak zaitun. Kalau di sini apa? Minyak bimoli, minyak kelapa, minyak apa? Lebih banyak. Betul. Buah-buahan yang ada di Arab Saudi apa? Kurma. Di sini rambutan, apel, durian, apa? Segala-galanya. Tapi kenapa mereka lebih jaya? Kenapa mereka itu lebih bagus ekonomi? Ternyata karena suara azan. Coba yang sudah pergi urap-urap, kalau di Mekah itu sudah dengarkan suara azan, tinggalkan semua. Tidak ada, tinggal ditutup-tutup saja, tidak ada. Tidak ada yang takut. Kalau di Bandung tanya, kenapa tidak pergi? Takut, Pak. Kenapa takut? Nanti saya pergi salah datang pembeli. Nah, yang kedua, nanti saya pergi salah, saya pulang habis di barang. Kalau di sana tidak ada, karena dia yang pencuri pergi juga. Peduli suara azan. Nah, karena itulah ternyata yang akan mendatangkan keberkahan itu adalah ibadah dan isyarat-isyarat ibadah disampaikan termasuk dengan panggilan azan. Nah, saya tutup bahwa ternyata memang kepedulian kita dengan suara azan masih sangat kecil. Makanya saya dengar ada Bilal yang sudah beraksi. Bagaimana aksinya Bilal? Dia tidak azan lagi pada waktu subuh, asar, maghrib, tapi tengah malam dia bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, kaget semua orang kampung. Sudah gila ini Bilal. Sudah gila ini Bilal. Kenapa dia azan tengah malam? Datang semua. Bilal, kamu gila. Kenapa kamu azan tengah malam? Jadi saya tidak tahu itu kamu yang gila atau saya yang gila. Dia bilang kamu yang gila. Masa kamu azan tengah malam? Jadi iya, karena saya azan subuh.
zuhur, asar, kamu tidak ada yang datang. Sekarang saya datang tengah malam, kenapa kamu datang semua? Kamu yang gila, bukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kita dapat ilmu ya. Baik, kita akan mengkaji topik ini. Saya persilakan ibu-ibu yang mau bertanya, 2 dari Kendari, 2 dari Kendari Barat ya. Tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.